Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir di Ubay Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sejarah Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti yang mana inilah masa di mana Islam mengalami kejayaan, atau dengan kata lain Golden Age. Ini terjadi di tahun 750 Masehi sampai 1258. Tahun inilah ya, atau dinasti inilah yang melahirkan nantinya para generasi-generasi emas umat Islam. Ya teman-teman, sebelum kita memulai, seyogyanya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan tidak lupa sholawat Allahumma sholli ala Muhammad tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena ajaran beliaulah yang akhirnya mengantarkan generasi-generasi emas ya, dari zaman Khalifah Abu Bakar sampai sekarang ya, apalagi dinasti Abbasiyah. Ya, mari kita memulai. Sebelumnya silakan klik tombol subscribe untuk memulai agar channel ini semakin berkembang. Ya teman-teman, kita bahas dulu pengertian dari Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Sebelumnya di video sebelum ini telah saya bahas ya tentang dinasti Umayyah, dan sekarang kita melanjutkan dinasti Abbasiyah. Jadi secara pengertian hampir sama ya. Dinasti itu adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Nah, sedangkan Bani itu adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Nah, Abbasiyah itu adalah nama dari paman termuda Rasulullah yang bernama Abbas. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada beberapa kalimat yang hampir mirip ya, seperti daulah ya, kesultanan dan yang lainnya. Dan yang intinya nama itu adalah merujuk kepada sistem kekerajaan atau dinasti. Ya, ini kita lihat tentang silsilahnya. Ya, teman-teman, kita lihat silsilahnya, di mana Abbasiyah itu adalah anak dari Abdul Muthalib. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ini mempunyai paman namanya Abu Thalib ya. Juga mempunyai paman lagi namanya Abbas. Nah, Abbas itu adalah satu kakek dengan Rasulullah ya. Maksudnya Abbas itu satu kakek dengan Rasulullah di Abdul Muthalib. Jadi Abdullah sama Abbas itu kakak adik ya. Nah, ini kalau dinasti Umayyah ini di sini dinasti Umayyah. Jadi yang Abdul Syam ya, di sini nanti ada anaknya Umayyah dan sampai keturunannya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, inilah yang mendirikan dinasti Umayyah. Nah, kalau di sini adalah dinasti Abbasiyah. Ya, teman-teman, ini di Abbas mempunyai anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah itu nanti mempunyai anak namanya Ali. Nah, Ali itu nanti mempunyai anak namanya Muhammad, ya. Muhammad itu nanti punya anak namanya Abdullah. Lah, inilah yang nanti mendirikan atau khalifah pertama di di dinasti Abbasiyah. Nah, ini yang menjadi khalifah kedua. Nanti kita bahas sedikit sejarahnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Oke, teman-teman. Sorry. Ini ada sejarah berdirinya dari dinasti Abbasiyah. Ya, kita lihat dinasti Umayyah itu, jadi yang namanya sejarah berdirinya Abbasiyah itu tidak terlepas dari sejarah kemundurannya Umayyah. Karena dinasti Abbasiyah sejatinya adalah melanjutkan dari eksistensi dinasti Umayyah. Nah, kalau kita melihat di dinasti Umayyah itu menganak emaskan ya, mengistimewakan bangsa Arab, yang akhirnya akan menimbulkan fanatisme golongan atau asobiyah, keturunan bangsa Arab. Nah, atas bangsa lain, dan menganggap rendah kaum muslimin non-Arab yang bernama atau istilahnya adalah Mawali. Ini merupakan kasta yang dibuat oleh dinasti Umayyah. Karena selain bangsa Arab itu sendiri, banyak sekali orang-orang atau suku-suku atau kelompok yang berbeda dari dinasti Umayyah, yaitu kaum Persia ya, kaum Persia dan yang lainnya. Nah, terus
di dinasti Umayyah itu selalu menindas para pengikut sahabat Ali dan Bani Hashim. Dan inilah yang nantinya akan memunculkan golongan yang selanjutnya, yaitu golongan Syiah, dan ini adalah golongan pengikut Abbas ya, yaitu Bani Hashim. Nah, kelompok-kelompok ini bersatu dan dikoordinasi oleh keturunan Al-Abbas. Bersatu untuk apa? Untuk menentang dari dinasti Umayyah itu. Nah, karena singkat cerita bersatunya mereka sudah menyusun rencana penyerangan sehingga terjadilah pemberontakan atau terjadi pertempuran ya. Pertempuran itu terjadi di Sungai Zab. Nah, dalam pertempuran itu Bani Abbas mendapatkan kemenangan. Akhirnya Marwan itu adalah khalifah Umayyah yang terakhir, terbunuh di Mesir. Nah, setelah itu kemudian Daulah Bani Abbasiyah itu resmi berdiri. Tepatnya itu di tahun 132 Hijriah. Nah, sekarang kita melihat siapa aja tokoh pendiri ya. Tokoh pendiri dari tokoh pendiri dari dinasti Abbasiyah ada beberapa ya. Yang jelas ini adalah orang yang sangat berperan. Yang pertama adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Ini adalah awal mula dari gerakan Abbasiyah itu dimulai ketika zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu di dinasti Umayyah. Ini sudah mulai, akan tetapi belum terlalu terlihat. Dilanjutkan oleh anaknya yaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah. Ya, terus ini juga meninggal, dilanjutkan oleh Ibrahim ya. Ibrahim. Nah, terus ini ada panglima ini Abu Muslim al-Khurasani yang nantinya ini akan berjasa dalam penumpasan atau penyerangan dinasti Umayyah. Terus ada juga Abul Abbas As-Sofah, ini menjadi khalifah pertama. Terus ada juga Abu Ja'far Al-Mansur yang menjadi khalifah kedua. Ini beberapa tokoh yang berperan terhadap berdirinya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita melihat nih khalifah periode 1 ya. Jadi ya, kalau dalam bukunya Badri Yatim itu ada periodisasi dinasti Abbasiyah, itu dibagi menjadi 5 ya. Ya, tentunya periode 5 itu ada khalifahnya masing-masing. Nah, di periode 1 ini dimulai dari Abul Abbas As-Sofah itu sendiri. Oh ya teman-teman, kenapa As-Sofah ini mendapatkan gelar As-Sofah? Ya, jadi di pertama penobatannya dia tuh berpidato dan mengatakan diri itu adalah As-Sofah, yang artinya adalah sang penumpah darah. Nah, dilanjutkan yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu ini saudaranya. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur inilah yang nantinya akan mengangkat keluarga Barmak atau dari Persia untuk menjadi bagian dari pemerintahannya, sehingga periode 1 ini bisa dibilang adalah periode Persia 1 ya, Persia, karena sudah mulai mendominasi dari Persia. Terus dilanjutkan yang terakhir adalah Abu Ja'far Al-Asiq. Dan periode 1 ini juga merupakan periode kejayaan dari dinasti Abbasiyah ya, apalagi nanti di masa Harun Ar-Rasyid ya. Terus selanjutnya kita melihat periode kedua ya. Periode kedua ini ada Al-Mutawakkil ya, Al-Muntashir dan sampai Al-Mustaqfi. Terus selanjutnya periode kedua ini bisa dibilang sebagai periode sudah mulainya berpengaruh orang-orang Turki ya, atau Turki 1. Terus periode 3 ini ada Khalifah Al-Qadir, At-Ta'i, Al-Muti dan yang lainnya. Nah, periode ketiga ini ya, ini bisa dibilang sudah mulai masuknya dinasti Buwaihi ya, dinasti Buwaihi. Nah, terus dinasti Buwaihi itu akhirnya dikalahkan di periode keempat. Nah, teman-teman bisa dilihat di khalifah periode keempat ini ya, ini memang secara sistematis itu memang dipimpin oleh khalifah-khalifah dari dinasti Abbasiyah. Tapi sejatinya khalifah di periode keempat ini sudah kurang berperan dalam berjalannya pemerintahan, karena di periode keempat ini sudah dikuasai oleh Bani Saljuk ya. Bani Saljuk itu tadi mengalahkan di periode ketiga yaitu Bani Buwaihi,
Sekarang Bani Saljuk berkuasa. Nah, artinya apa? Artinya memang ini khalifahnya dari Bani Abbasiyah, akan tetapi secara roda pemerintahan itu dikuasai oleh Bani Saljuk. Dan tentunya Bani Saljuk ini adalah dari bangsawan Turki, dari bangsa Turki, sehingga bisa dibilang periode 4 adalah periode Turki 2. Terusannya khalifah di periode kelima, ini ada yang terakhir lah Musta'sim, ya, Musta'sim. Nah, ini memang sejatinya adalah khalifah yang baik sekali, sudah hampir berhasil menyelamatkan kekhalifahan dinasti Abbasiyah, kan tetapi gagal karena ini sudah kondisinya darurat, di mana dinasti Abbasiyah sudah terpecah belah sebenarnya. Nah, dari ke-37 khalifah ini setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Rashid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Nah, Abu Ja'far ini yang nantinya memindahkan ibu kotanya ke Baghdad, Harun Rashid itu membuat Baitul Hikmah, dan Abdullah Al-Ma'mun itu melanjutkan dari perjuangan Harun Rashid. Oke, sekarang kita melihat tentang kemajuan, ya, kemajuan dari dinasti Abbasiyah. Nah, kemajuannya yang pertama itu terbentuknya Baghdad, ya, Baghdad sebagai ibu kota, ya, sebagai ibu kota dan sekaligus sebagai pusat perdagangan internasional atau dunia. Nah, ini menggantikan dari Damaskus yang tadinya menjadi pusat. Sekarang saat itu adalah Damaskus menjadi nomor 2. Terus yang kedua adalah terciptanya perindustrian tambang, ya, perindustrian seperti tambang, tekstil, dan yang lainnya. Juga terbentuknya kelembagaan negara yang semakin kompleks. Jadi kalau di zaman dinasti Umayyah itu ada 5 kelembagaan negara seperti POS, ya, seperti Dewan Kharaj yaitu pajak, dan ketika dinasti Abbasiyah itu sudah semakin luas, seperti kurang lebih ada 14 kelembagaan. Yang keempat itu penerjemahan manuskrip Yunani, Persia, India. Jadi ketika kekuasaan Islam sudah semakin maju, sudah semakin luas, apalagi ibu kota Baghdad itu adalah merupakan kekuasaan Persia dulunya, sehingga bertemulah dengan peradaban-peradaban atau ilmu-ilmu yang budaya sebelumnya tinggalkan seperti budaya Persia, sehingga nantinya akan ada manuskrip-manuskrip kuno yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, Persia maupun India ke dalam bahasa Arab, sehingga memunculkan dinamika keilmuan di situ, ya. Selanjutnya nomor 5 didirikannya perpustakaan Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah inilah yang menjadi perpustakaan negara. Akan tetapi perpustakaan ini tidak hanya sebatas mengoleksi buku-buku atau buku-buku kuno dari kerajaan-kerajaan, tapi juga sebagai pusat penelitian, ya, pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika, sehingga ini seolah-olah menjadi pusat pendidikan dari dinasti Abbasiyah itu sendiri. Kita melihat salah satu keberhasilan dari dinasti Abbasiyah adalah melahirkan tokoh-tokoh yang sampai sekarang kita sering mendengarkannya. Bahkan sampai detik ini masih banyak orang-orang yang selalu membaca karangan-karangannya. Yaitu yang pertama adalah di bidang fikih. Di bidang fikih ini lahirlah Imam Abu Hanifah yang melahirkan madhab Hanafi, ya. Ini ada Imam Malik yang melahirkan madhab Maliki. Imam Abu Hanifah ini ada di Irak, ya. Imam Malik ini ada di Madinah. Terus ada Imam Syafi'i yang melahirkan madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal melahirkan Hambali. Ini kita lihat ini adalah madhab-madhab yang sebagaimana kita ketahui ini adalah 4 madhab besar. Selain ini masih banyak lagi sebenarnya madhab, ya. Ada madhab yang lain. Terus yang kedua adalah ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini melahirkan para imam-imam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Baihaqi. Nah, sedangkan dalam filsafat ini muncullah Al-Kindi, ya. Al-Kindi ini yang mendapat gelar Muallim Tsani, ya, yaitu guru besar kedua setelah Aristoteles. Juga ada Al-Farabi dan Ibnu Rushd. Terus ada di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, Ar-Razi, di bidang matematika ada Al-Khawarizmi, ada Abul Wafa. Di astronomi ada Al-Battani dan Al-Biruni. Sedangkan di tasawuf ada Al-Ghazali. Dan masih banyak yang lainnya, teman-teman, ya. Ini secara garis besar. Teman-teman bisa melihat soal ilmuwan dan sains. Silakan ditonton video sebelumnya tentang ilmu dan sains. Insya Allah di situ ada tokoh-tokoh sekaligus karya-karyanya. Selanjutnya kita membaca tentang kemundurannya. Jadi ya, mungkin sudah sebuah sunatullah, sebuah kejayaan itu akan terus digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu
kita melihat ya, peradaban telah dipegang oleh peradaban Persia, Romawi, selanjutnya dipegang oleh peradaban Islam, selanjutnya sekarang dipegang oleh peradaban Eropa setelah Renaissance, dan mungkin wallahu alam kita akan menggapai peradaban itu lagi kelak di periode selanjutnya, dan kita berdoa agar Allah senantiasa menjadikan kita atau nanti keturunan kita sebagai pelanjut dari perjuangan Rasulullah SAW. Ini kita lihat kemundurannya ya, kemunduran dari dinasti Abbasiyah itu yang pertama adalah persaingan antara bangsa-bangsa ya. Terus yang kedua adalah kemerosotan ekonomi karena banyaknya konflik internal sehingga menguras kas negara. Terus konflik keagamaan ini tidak hanya Islam dengan Sindik tapi juga aliran-aliran dari dalam Islam itu sendiri seperti Syiah Sunni dengan Mu'tazilah Ahlus Sunnah dan bahkan pertentangan antar mazhab seperti itu. Terus selanjutnya munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Dinasti ini sangat banyak sekali teman-teman ya, sehingga dinasti ini nantinya akan menjadi faktor pemecah dari dinasti Abbasiyah. Seperti dinasti Aghlabiyah, dinasti Samawiyah dan yang lainnya. Terus yang kelima adalah perang salib ya. Perang salib jelas ini adalah perang Kristen dengan Islam yang dalam memperebutkan Yerusalem ya. Yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap eksistensi dari dinasti Abbasiyah. Terus yang keenam adalah serangan bangsa Mongol ya. Bangsa yang dibangun oleh Genghis Khan yang nantinya menyerang ke pintu Baghdad ya, saat itu dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah ya, dan bangsa Mongol itu dipimpin oleh Hulagu Khan yang memporak-porandakan seluruh bangunan bahkan sampai literatur, buku-buku perpustakaan dari dinasti Abbasiyah, dan sampai saat itu berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang di tahun 1258 Masehi. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan singkatnya terkait dinasti Abbasiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami sebagai pelanjut mereka pendahulu kami yang telah menyinari bumi ini dengan ajaran-Mu, dengan iman, ilmu, dan amal. Sekian dari kami teman-teman. Bila ada kesalahan silahkan klik tombol silahkan komentari dengan kritikan-kritikannya dan saran-saran yang membangun. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar channel UB Channel semakin maju. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.